Merasa terkejut. Bab 624. Arila, apakah kalian tidak apa-apa? Carson sembari mengemudi sembari melihat keadaan Arila dan Rila kecil melalui kaca mobilnya. Kami tidak apa-apa, kata Arila. Pada saat tubuhnya terlempar, Arila mampu melindungi perutnya. Beruntung hanya bahunya saja yang terkena benturan. Dia dan anaknya tidak terjadi masalah apa-apa. Rila kecil duduk di atas kursi bayi pada saat mobil berbelok dengan sangat cepat. Tangannya terbentur dan memerah. Tetapi tidak terjadi sesuatu yang serius. Ayah, Rila juga tidak apa-apa. Rila kecil mengucapkannya dengan pasti. Ya, Rila anak baik. Suara Carson melembut dan berkata, Rila anakku, nanti ayah ingin bermain permainan yang mengejutkan denganmu. Kamu dan ibumu duduk dengan baik, tidak perlu takut. Ayah, Rila adalah anak yang pemberani. Rila tidak akan takut. Umur Rila kecil masihlah kecil. Pada saat ayahnya berkata ingin bermain sebuah game, dia sungguh percaya jika mereka benar-benar akan memainkan sebuah game dan tidak tahu jika di balik game tersebut terdapat sebuah keadaan yang menyangkut hidup dan matinya mereka. Arila, Carson menambah kecepatan mobil dan pada saat yang sama melihat kaca belakang, melihat ke arah mata Arila. Dia pun berkata, terjadi suatu masalah. Kamu bantu Rila kecil memakai sabuk pengaman dengan baik. Tidak perlu takut, ada aku di sini. Carson, kamu fokus saja menyetir. Tidak usah memikirkan kami. Aku pasti akan menjaga Rila kecil. Di dalam ingatan Arila, Carson pada saat mengemudi selalu sangat tenang. Sekarang tiba-tiba berbelok dengan begitu cepat. Sudah pasti sedang terjadi sesuatu. Arila sama sekali tidak tahu hal apa yang sedang terjadi. Tetapi dia yakin jika Carson bisa menyelesaikannya. Sekarang yang harus dilakukan Arila adalah melindungi bayinya dan juga Rila kecil, agar Carson tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Rila sayang, kamu duduk yang baik ya. Ayah akan menambah kecepatan. Carson mengubah arah kemudinya dan menambah kecepatan laju mobilnya. Arila akhirnya mengetahui hal apa yang sedang terjadi. Ternyata ada beberapa mobil yang sedang mengikuti mereka. Mereka itu tidak takut mati. Pada saat tadi mereka tiba-tiba dikejar, jika bukan Carson yang memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang bagus. Pada saat mereka membelokkan mobilnya, dengan sangat cepat mereka pasti sudah akan menabrak parit. Arila menatap khawatir Carson. Tatapan matanya dan Carson bertemu melalui kaca mobil. Di tengah keadaan yang begitu mendesak, Carson bukan hanya harus mengendarai mobil, menghindari mobil yang sedari tadi mengikuti mereka. Dia juga masih melihat melalui kaca mobilnya, memastikan jika Rila kecil dan Arila baik-baik saja. Sama sekali tidak boleh membiarkan terjadi sesuatu pada ibu dan anak itu. Kedua tatapan mata itu saling berkomunikasi. Tetapi 1 detik kemudian, Carson kembali memusatkan perhatiannya kepada situasi di sekitar mereka. Melihat Carson yang begitu tegang, hati Arila perlahan-lahan kembali merasa khawatir. Dia menyuruh dirinya sendiri untuk tidak merasa khawatir.
percaya kepada Carson bahwa dia pasti akan membuat mereka semua aman. Pada saat ini, Arila melihat mobil yang berada di depan mereka mendekat. Terlihat jelas jika mobil tersebut ingin menabrak mobil mereka. Di depan ada mobil yang menghalangi. Di belakang ada mobil yang mengejar. Mobil mereka sudah berada dalam kepungan mereka. Jika mereka menembus mobil Carson bersamaan, meskipun mobil Carson adalah mobil Ferrari yang mahal, takutnya juga tidak bisa melindungi nyawa mereka. Keadaan semakin lama semakin berbahaya. Arila menggenggam tangannya, merasa sangat tegang hingga jantungnya terus berdetak begitu kencang. Semangat ayah. Rila kecil percaya jika mereka sedang bermain sebuah permainan. Maka dari itu dia tidak merasa takut sama sekali. Rila sayangku, kamu duduk yang benar ya. Ayah akan bersemangat. Di bawah situasi yang menegangkan ini, Carson melakukan gerakan dengan sangat tenang. Terkadang ke kanan, terkadang ke kiri, sembari meminjak pedal gas hingga paling terakhir. Pada saat dia mengendarai mobil, dia seperti mendapat sepasang mata yang baru. Mobil yang mengejar mereka sama sekali tidak bisa mengontrol kecepatan mereka. Dan mobil yang mengejar Carson saling menabrakkan mobil mereka. Mobil yang tertabrak bersamaan itu terbang dan pada akhirnya mendarat di tanah. Pengemudi yang tidak memakai sabuk pengaman terlempar keluar dari dalam mobil. Melakukan sedikit pergerakan dan akhirnya tidak terjadi pergerakan apapun lagi. Napasnya pun sudah berakhir. Karena tabrakan ini, mobil lainnya yang sedang mengejar Carson juga mengalami beberapa luka. Pada saat mereka ingin kembali mengejar Carson, mobil Carson sudah berlari entah kemana. Pada saat itu juga, terdapat sekumpulan mobil yang datang menyusul. Dengan cepat, menangkap sekumpulan orang yang sedang mengejar Carson tadi. Kalian bertugas untuk melindungi Presiden Carson. Sisanya bertugas untuk membawa orang yang telah mengejar Presiden Carson. Kata atasan mereka memberikan perintah. Nasib baik karena tidak terjadi apa-apa pada presiden mereka. Jika tidak, sekelompok orang itu akan merasakan akibatnya. Pada saat orang mereka sudah datang, Carson perlahan-lahan menurunkan kecepatan mengemudinya. Tidak lama kemudian, mereka sudah pulang ke dalam kediaman mereka. Carson turun dari mobilnya, kemudian segera memeriksa keadaan Arila dan Rila kecil. Rila, permainannya sudah berakhir. Beritahu ayah, bagian mana kamu merasa yang tidak nyaman? Rila kecil menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu kembali mengangguk-anggukan kepalanya. Ayah, Rila tidak merasa tidak enak. Rila masih ingin bermain. Karena tidak mengerti situasinya, Rila kecil masih mengira jika barusan adalah sebuah game, di mana game itu dirasakannya begitu enak dimainkan. Rila sayang memang hebat. Carson memberikan jari jempolnya. Tidak salah jika Rila kecil adalah putrinya. Pengetahuan dan keberaniannya tidak sama seperti anak-anak lainnya. Umur yang masih begitu kecil, bukan hanya saja dia tidak dikagetkan oleh mobil yang tiba-tiba terbang, tetapi merasa begitu bahagia dan masih ingin bermain lagi. Iya, anak kita Rila sangatlah hebat. Arila mengelus wajah Rila kecil. Barusan saja dia merasa begitu terkejut
hingga merasa jika hati dan jantungnya sudah akan meloncat keluar. Dan rela mereka bahkan tidak memiliki perubahan ekspresi apapun. Setelah selesai memuji anak mereka, pandangan Carson kembali kepada Arila. Pandangan matanya menghangat dan merasa takjub. Arila, kamu juga sangat hebat. Ah, dari mananya aku hebat? Arila merasa tidak enak dipuji oleh Carson. Tatapan matanya menghindari tatapan mata Carson. Kamu dalam segi apapun memang hebat, kata Carson. Pada saat terjadi keadaan yang berbahaya seperti tadi, Arila mengerti bagaimana caranya melindungi dirinya sendiri dan melindungi Rila kecil. Membuat Carson tidak merasakan khawatir, dan karena itu dia baru bisa menyingkirkan musuh sepenuhnya. Selamat sampai ke rumah. Aku tidak hebat. Arila benar-benar merasa tidak enak dipuji oleh Carson. Rila besar dan kecilku sangatlah hebat, kata Carson sambil melepaskan sabuk pengaman Rila kecil, memeluknya lalu membantu membukakan pintu untuknya. Pada saat Arila menjulurkan kakinya untuk turun dari dalam mobil, tiba-tiba dia merasa jika perutnya sangat sakit. Carson, perutku sangat sakit. Aku tidak tahu kenapa. Memikirkan jika kejadian tadi bisa menyakiti anak mereka, Arila tidak bisa mengatakan satu kalimat pun. Kenapa? Terjadi sesuatu pada Arila. Carson merasa lebih khawatir dibandingkan dengan Arila. Carson menurunkan Rila kecil, lalu kembali mengangkat Arila. Perutku sangat sakit dan masih terasa sakit. Arila berbicara dengan sangat panik. Barusan saja dia tidak merasakan jika perutnya sakit. Kemungkinan diakibatkan oleh situasi yang sedang tegang. Pada saat ini, perutnya terasa begitu sakit, hingga sekujur tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Arila, kamu jangan takut. Tidak akan terjadi masalah apa-apa. Carson menggendong Arila dan dengan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Rila, ikuti ayah. Rila kecil berlari mengikuti ayahnya, tetapi dia terlalu kecil. Dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi tetap saja tidak bisa mengejar ayahnya.